Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya guys ya. Pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Memories of the Alhambra Part 1. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di malam hari ada seorang wanita yang sedang menjaga penginapannya. Karena ada tamu yang datang, ia pun harus terbangun dari tidurnya. Ia pun lalu berjalan dan membukakan pintu untuk tamunya tersebut. Saat baru masuk, tamu ini langsung meminta untuk diberikan satu kamar tunggal. Oh iya, tamu pria itu bernama Io Jinwoo. Sementara si pemilik penginapan bernama Jung Hee-jo. Hee-jo memberitahukan kepada tamunya itu bahwa hanya ada satu kamar tunggal yang ia miliki. Namun, kamar itu pun berada di lantai yang paling atas. Tak punya pilihan, Jinwoo pun mengangkat semua barangnya naik ke lantai 5 dengan menaiki tangga, karena di penginapan itu tak memiliki lift ya guys ya. Dengan usaha yang cukup keras, pada akhirnya mereka berhasil naik dan tiba di kamar yang paling atas. Saat memasuki kamar, Jinwoo sangat kaget karena kamar itu begitu kotor ya guys ya. Merasa malu karena kamarnya sangat kotor, Hee-jo menyarankan kepada tamunya itu untuk pergi menginap ke hotel saja. Akan tetapi Jinwoo menolak dan akan tetap menginap di situ. Setelah membereskan semua barang-barangnya di kamar, Jinwoo keluar di malam hari untuk berjalan-jalan sebentar.
Dan ternyata Jinwo berjalan-jalan untuk mencoba salah satu game virtual yang telah ditawarkan oleh seseorang kepadanya untuk dibeli. Lihatlah betapa kagetnya Jinwo ketika melihat efek dari game virtual itu karena kelihatan begitu nyata ya guys ya. Saat Jinwo melihat ke atas, tiba-tiba patung itu bergerak lalu menyerangnya. Setelah mati karena telah diserang oleh salah satu pasukan yang ada di dalam game, Jinwo pun terpaksa harus dikeluarkan dari game tersebut. Merasa belum puas dengan percobaannya, Jinwo pun mencoba untuk masuk ke dalam permainan kembali. Saat kembali ke permainan, ia diarahkan untuk mengambil sebuah senjata agar bisa melawan beberapa pasukan yang menyerangnya nanti. Lihatlah keasikan Jinwo saat sedang mengikuti arah yang diberikan padanya dalam permainan. Saat tiba di lokasi yang diarahkan oleh permainan itu, Jinwo betul-betul mendapatkan senjata berupa pedang. Setelah mendapatkan pedang, Jinwo kembali ke tempat yang tadi pertama ia diserang oleh pasukan. Tanpa basa-basi, ia pun langsung memulai pertempurannya ya guys ya.
Walaupun begitu, Jinwoo tetap terus kalah oleh pasukan tersebut. Tak ingin menyerah, ia pun mencoba lagi dan lagi. Jinwoo memainkan game itu sampai waktu pagi tiba. Orang-orang di sekitarnya begitu bingung melihat tingkah Jinwoo. Setelah terus mencoba, pada akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkan pasukan itu. Merasa lelah karena telah bermain semalaman, ia pun beristirahat sebentar di tempat itu. Di pagi hari, Jinwoo ditelepon oleh temannya. Yang dimana ternyata temannya ini ingin memberitahukan kepada Jinwoo tentang siapa pemilik yang telah membuat game tersebut. Tapi di sisi lain, Jinwoo mengalami kendala saat berkomunikasi dengan temannya itu, karena jaringan dan baterai HP-nya yang ingin lowbat. Merasa kesal dengan semua itu, Jinwoo pun mulai menyalahkan si pemilik penginapan. Ia sangat marah karena fasilitas di penginapan itu yang sangat kurang bagus. Lihatlah betapa marahnya Jinwoo kepada Hijau ya guys ya. Beberapa saat kemudian jaringannya tersambung, lalu Jinwoo melanjutkan pembicaraannya bersama dengan temannya itu. Temannya itu memberitahukan kepada Jinwoo nama orang yang membuat game tersebut adalah Jung Seju, yang merupakan adik kandung dari Jung Hae-jo. Mendengar informasi itu, Jinwoo hanya tersenyum sambil menatap
hijau ya guys ya. Keesokan harinya, Jinwoo terus menunggu Seju pulang di depan pintu. Karena Seju tak kunjung datang, Jinwoo pun mencoba untuk masuk ke dalam agar bisa mendapatkan sebuah informasi. Lihatlah kelucuan Jinwoo saat sedang mencari informasi tentang keberadaan Seju. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Jinwoo langsung berpamitan kepada orang yang ada di situ. Ia pun langsung bergegas menuju ke stasiun untuk menjemput Seju. Akan tetapi, sampai penumpangnya semua turun dan keluar, Jinwoo sama sekali tak melihat keberadaan Seju ya guys ya. Bosan menunggu, pada akhirnya Jinwoo memutuskan untuk kembali memainkan game tersebut. Saat baru masuk, Jinwoo langsung mendapatkan pemberitahuan di dalam game bahwa ada seseorang yang telah memainkan game itu juga. Merasa penasaran, Jinwoo pun langsung menghampiri orang tersebut. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Jinwoo pun berhasil menemukan pemain tersebut. Betapa kagetnya Jinwoo ketika melihat pemain tersebut yang ternyata merupakan teman lama dia. Teman lamanya itu bernama Cha Hyung-sok.
Hyung Suk sempat mengajak Jinwoo untuk berduel, akan tetapi Jinwoo menolaknya karena ia berbeda level. Jinwoo pun sempat berkata kepada Hyung Suk sebelum ia pergi bahwa ia akan menemuinya dan mengajak duel ketika levelnya telah sama. Beberapa saat kemudian, Jinwoo mengajak Haejo untuk bertemu dan berbicara empat mata. Betapa kagetnya Haejo saat mendengar perkataan Jinwoo yang mengatakan bahwa ia ingin membeli penginapannya itu dengan harga yang sangat fantastis. Di sisi yang lain, Haejo sama sekali tak tahu tentang kontrak yang telah dibikin oleh adiknya sebelumnya yang bernama Seju. Yang dimana Seju akan menjual game yang telah ia buat itu apabila ada orang yang ingin membeli penginapannya disertai tanda tangan oleh kakaknya sendiri yang bernama Haejo. Beberapa saat setelah menyetujui kontrak yang telah diberikan oleh Jinwoo, Haejo pun langsung ditransfer sejumlah uang yang telah disepakati. Lihatlah betapa senang dan bahagianya Haejo ketika mendapatkan uang yang sangat banyak ya guys ya. Setelah memiliki level yang sama, Jinwoo menepati janjinya dengan menghubungi Hyung Suk agar bisa berduel. Saat baru bertemu, mereka menyempatkan diri dulu untuk berbincang-bincang ya guys ya. Setelah berbicara cukup lama, mereka pun langsung memulai pertandingannya. Tak lama kemudian, pada akhirnya Jinwoo berhasil mengalahkan Hyung Suk dengan tebasan yang sangat hebat. Keesokan harinya, di pagi hari, Jinwoo ditelepon oleh asistennya. Betapa kagetnya Jinwoo ketika mendapatkan informasi dari asistennya itu bahwa Hyung Suk yang semalam ia ajak berduel itu telah meninggal.
Merasa janggal dengan semua yang terjadi, Jinwo pun datang kembali ke tempat di mana mereka berdua duel semalam. Betapa kagetnya Jinwo ketika melihat Hyungsuk yang tiba-tiba muncul di hadapannya sebagai salah satu karakter di dalam game. Di malam hari pun saat Jinwo ingin beristirahat, tiba-tiba Hyungsuk muncul di depan pintu. Di awal Jinwo hanya ingin terus mengabaikannya. Akan tetapi ketika Hyungsuk menebasnya dengan pedang, Jinwo sangat merasa kesakitan ya guys ya. Pada akhirnya mau tak mau, Jinwo harus tetap melawan Hyungsuk. Merasa mendengar keributan di atas, Hyejo mulai naik untuk memeriksanya. Saat sedang berjalan menaiki tangga, betapa kagetnya Hyejo ketika melihat Jinwo yang tiba-tiba terjatuh dari lantai 5. Oke, sampai sini dulu rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Memories of the Alhambra Part 1. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.